Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Alinda Wulandari, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 7 Lawang Kidul. Video ini adalah aksi nyata modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan di kelas lebih berorientasi kepada guru dan hanya berfokus pada ketuntasan penilaian, sehingga sayalah yang lebih mendominasi kegiatan pembelajaran atau teacher center. Seharusnya pembelajaran yang efektif itu berpusat pada murid atau student oriented, di mana murid berperan sebagai subjek pembelajaran atau terlibat aktif saat belajar serta lebih memahami karakteristik murid dan melakukan penilaian selama proses pembelajaran, tidak hanya berfokus pada hasil akhir pembelajaran. Banyak hal yang saya pelajari tentang konsep-konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap pemikiran saya tentang pendidikan. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menyadarkan saya bahwa menjadi seorang pendidik bukan hanya memberi materi pembelajaran dan hanya terfokus pada ketuntasan penilaian, namun lebih penting menuntun pembelajaran dan memberikan teladan yang baik kepada peserta didik. Saya merasa tergerak untuk melakukan perbaikan dalam praktik pengajaran di kelas. Selama melakukan perbaikan, saya merasa pembelajaran yang saya laksanakan menjadi lebih menyenangkan dan murid pun antusias untuk belajar. Akhirnya, timbul ide di dalam diri saya untuk memperbaiki praktik pembelajaran yang saya laksanakan dengan cara mengubah metode yang tadinya hanya berfokus pada ketuntasan penilaian menjadi lebih berfokus pada memahami karakteristik murid dengan melakukan penilaian selama proses pembelajaran dan tidak hanya berfokus pada hasil akhir pembelajaran. Selanjutnya, mengubah metode pembelajaran yang sebelumnya teacher oriented menjadi student oriented. Yang terakhir, menerapkan nilai-nilai mandiri, kreatif, dan kolaboratif, serta menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan. Sebelum mempraktekkan aksi nyata, yang terlebih dahulu saya lakukan adalah melakukan perencanaan, yaitu dengan diskusi dengan teman sejawat dan juga membuat rencana pembelajaran. Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, saya melakukan apersepsi sebelum memulai pembelajaran. Apersepsi yang saya lakukan, yang pertama adalah berdoa bersama dipimpin oleh siswa bergantian setiap pertemuan. Langkah selanjutnya adalah memeriksa kehadiran siswa, memeriksa keadaan siswa, dan kemudian saya akan memberikan pertanyaan pemantik untuk materi yang lalu dan mengaitkan dengan materi yang akan dibahas, juga menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan hari ini. Kemudian, saya memaparkan materi secara singkat dan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran. Saya menggunakan metode START yang saya integrasikan dengan penggunaan teknologi. Untuk memunculkan semangat dan memecahkan kekakuan atau kejenuhan saat belajar, saya mengajak murid untuk melakukan ice breaking. Saya membimbing murid untuk terlibat aktif pada saat berdiskusi kelompok atau berkolaborasi bersama teman-temannya. Saya juga mewujudkan kepemimpinan murid dengan cara melatih mereka agar berani tampil untuk menyampaikan presentasi di depan kelas. Sebelum mengakhiri pembelajaran dan menyimpulkan materi bersama murid,
Saya melakukan refleksi untuk memunculkan nilai keberanian dalam diri murid, agar dapat mengekspresikan dirinya, perasaannya, dan pengetahuannya tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan. Saya juga melakukan penguatan karakter yang bertujuan untuk menanamkan budi luhur dalam diri murid. Dari pembelajaran tersebut, selanjutnya saya melakukan refleksi untuk mengetahui apa saja tantangan dan solusi agar kegiatan pembelajaran berikutnya dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Adapun tantangan yang saya hadapi adalah masih ada beberapa murid yang kurang percaya diri dan tidak berani untuk tampil aktif pada kegiatan pembelajaran, dan masih ada beberapa murid yang kurang mandiri dan masih mengandalkan temannya. Untuk solusi yang saya lakukan adalah memotivasi murid dengan memberikan penguatan dan melatih untuk berbicara di depan umum, serta melibatkan setiap murid pada tahap pembelajaran. Selanjutnya, membimbing murid secara personal dengan melakukan pendekatan dengan menuntun murid agar lebih mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Dwi Jayanti, guru kelas 6B SD Negeri 7 Lawang Kidul. Saya adalah teman sejawat dari Ibu Alinda Wulandari yang saat ini sedang mengikuti program Guru Penggerak Angkatan 11. Pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Alinda Wulandari sudah menerapkan pembelajaran berinterferensiasi dan sudah menerapkan prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara, yaitu aktif, kolaboratif, dan juga mandiri. Sukses terus untuk Ibu Alinda Wulandari dan program Guru Penggerak Angkatan 11. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karen Aisyah Prasanti dari kelas 6A SDN 7 Lawang Kidul. Saya sangat antusias belajar bersama Ibu Linda dikarenakan pembelajarannya yang sangat sesuai dengan gaya belajar saya. Saya menjadi lebih berani dan percaya diri dalam berkarya. Terima kasih Bu Linda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya sampaikan pada aksi nyata modul 1.1. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian